Sekarang kita kembali berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan dan memelihara hidup kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan 2. Dimohon ayat 2 jemaat untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menjadikan penyelamatan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1. Dimohon jemaat berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau anugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa dan roh dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah, Anak dan Roh Kudus,
kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadinya banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi tercemar, laut dan udara sudah tercemar polusi. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau termulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah, kami akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan ke hadapan-Mu, sertailah kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menanti aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikuti-Mu. Ya Tuhan Allah, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 113 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 5. Dimohon jemaat berdiri. Yesus, aku
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 783 ayat 1 dan 6. Warta jemaat minggu kita hari ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah. Yang kedua, dimohon kepada seluruh jemaat untuk tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan acara yang disiapkan oleh gereja kita. 3. Bagi seluruh para halado dan jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan berupa bahan sembako dapat mengantarkannya ke gereja. Demikian juga yang hendak memberikan bantuan melalui rekening HKBP Peduli di Bank Mandiri. Demikian warta jemaat pada minggu kita hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah, Kasih Sadao ni Debata.
Firman Tuhan menjadi kabar baik, berita sukacita untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga pada ayat 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ciptaan Tuhan, seluruh yang ada di bumi atau di dunia pada dasarnya adalah baik diciptakan. Tapi saat ini kita sedang sakit, kita sedang bergumul, kita sedang menderita. Namun lebih menyakitkan lagi, ketika dunia sedang berduka saat ini, kita dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang sangat tragis yang memilukan hati, di mana banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, penindasan, ketidakpedulian di antara sesama manusia. Yang lagi viral beberapa hari ini, kita dikejutkan oleh peristiwa demonstrasi besar-besaran yang sedang terjadi di negara Amerika, yang dipicu oleh kasus pembunuhan terhadap seorang kulit hitam yang bernama George Floyd. Dia seorang keturunan Afrika berwarga negara Amerika, Afrikan Amerikan, yang masih umur begitu muda dan meninggal tanggal 25 Mei 2020 yang lalu di daerah wilayah Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Sebenarnya ketika kita telusuri peristiwa ini, apa yang memicunya, apa yang melatar belakanginya, hanya karena informasi yang disampaikan oleh seorang penjaga toko ketika dia curiga bahwa orang tersebut atau George Floyd tadi diduga telah membelanjakan uangnya dengan
tertekan di bagian leher dan akhirnya dia meninggal. Terjadinya tindakan rasis dan diskriminasi melalui kekerasan, melalui tindakan-tindakan perbuatan dari kelompok kulit putih walaupun tidak semuanya terhadap kulit hitam, dan akhirnya masyarakat marah, masyarakat emosi. Karena apa, Bapak Ibu sudah terkasih? Ternyata sampai beberapa hari kejadian bahwa pelaku ada 4 katanya polisi hanya dipecat dan tidak ditindak secara hukum. Inilah yang membuat masyarakat emosi. Mereka menuntut supaya pelaku itu cepat diproses, bukan hanya dipecat, tapi sesuai dengan tindakannya telah menghilangkan nyawa orang lain, maka pasal pembunuhan harus diberikan kepadanya. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di tengah peristiwa itu ternyata juga kita lihat apa yang terjadi masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu melakukan tindakan pengerusakan toko-toko, pengerusakan minimarket atau supermarket di sekitar kejadian itu, dan akhirnya mereka menjara. Mungkin kita juga boleh merenung sedikit ketika terjadinya gempa bumi di Paksi dan tsunami di kota Palu. Apa yang terjadi? Banyak orang memanfaatkan suasana itu juga untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Walaupun Ibu Bapak Saudara yang terkasih, setelah dirilis ternyata tahun 2020 bukan hanya ini kejadian tindakan rasisme atau diskriminasi, bahwa bulan Februari telah terjadi juga pembunuhan, bahwa seorang yang sedang jogging olahraga dia ditembak dengan tuduhan merampok. Di bulan Maret ternyata ada juga pembunuhan, orang yang diduga menjual narkoba ditembak. Dan inilah lanjutan kasus itu. Ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia yang berhati mulia, yang jujur, yang ingin kebenaran, yang ingin kehidupan yang baik, mereka tidak mau diam. Dan akhirnya mereka bongkar saat ini. Itulah yang terjadi. Sehingga banyak orang-orang yang demonstrasi di negara Amerika saat ini. Gersangnya kasih, gersangnya cinta di antara sesama manusia telah menjadikan manusia benar-benar menjadi serigala terhadap sesamanya. Homo homini lupus. Manusia saling menerkam, manusia saling memakan. Yang seharusnya kita harus memanusiakan manusia. Homo homini homo. Manusia itu diberlakukan layaknya manusia. Bagaimana sila di Pancasila? Sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya Ibu Bapak Saudara yang terkasih, hak-hak asasi manusia telah diabaikan. Hak untuk hidup diabaikan. Hak untuk menikmati kesenangan di dunia ini selama hidup tidak diperdulikan. Tentu kita bertanya, apa lagi yang membuat manusia sehingga melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu, bahkan menghilangkan nyawa sesamanya? Jawabannya adalah ketika kasih Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia, ketika roh Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan manusia, roh Tuhan sudah hilang dari diri manusia. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, terkhusus bagi kita di negara kita Indonesia yang saat ini sedang mengharapkan masa-masa new normal life, tapi sedikit kita kilas ke belakang sejak terjadinya pandemi COVID-19, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi, mengapa banyak orang tidak peduli akan sesamanya, mengapa banyak orang tidak mau tahu dengan penderitaan sesamanya, yang terpapar dengan virus corona
ketika roh Tuhan dicabut dari dia, apa yang terjadi? Dia tidak bisa berpikir lagi. Perbuatan dan tindakan sudah tidak sejalan lagi antara kata dan perbuatan. Itulah orang yang tidak dikuasai roh. Kalau dia dikuasai roh Tuhan, kata dan perbuatannya akan selaras. Manusia di zaman ini, Bapak Saudara yang terkasih, sudah banyak tidak lagi bisa memilah dan memilih apa yang seharusnya dia lakukan sebagai bukti kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen juga yang mengaku beriman tapi tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Banyak orang yang mengatakan pengikut Kristus tapi karakter hidupnya tidak dapat dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Bahkan di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah banyak menjadi tontonan, bukan lagi menjadi tuntunan hidup. Sebenarnya orang Kristen hidupnya harus menjadi tuntunan, menuntun orang lain kepada Kristus, kepada Tuhan yang telah memberi kehidupan. Untuk itu, Bapak Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali siapa kita, siapa Allah. Ketika peristiwa atau cerita penciptaan, kita bisa membaca pada pasal 1 Kejadian ini bahwa Tuhan menciptakan bumi beserta isinya selama 6 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima diciptakannya bumi, langit beserta isinya, air, tanah, tumbuhan, binatang melata yang terbang di udara, yang ada di air dan sebagainya. Manusia akan diciptakan. Ternyata Tuhan mencipta manusia berbeda dengan yang lain. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Kemudian perbedaan ciptaan manusia itu dengan yang lain. Ketika Allah menciptakan yang lainnya, hanya dengan firman, hanya dengan kata-katanya, jadilah petang jadi, jadilah pagi jadi, jadilah air jadi, jadilah gunung jadi. Tapi ketika Tuhan mencipta manusia, tidak seperti itu. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Itu yang pertama. Ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, apakah dia sudah hidup? Belum. Maka selanjutnya Tuhan menghembuskan nafas. Dalam bahasa Batak sangat jelas, dungi diulus sote batama kosa halodua margide umumne ibungna marakosa namurma doa. Manusia memiliki hidup, dan bukan hanya sekedar hidup, tapi punya roh kehidupan. Itulah yang membedakan manusia itu pada awal penciptaan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kemudian melalui firman Tuhan ini, apa yang kita lihat? Kata pertama Tuhan katakan ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Minggu kita ini minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Allah yang kita percaya adalah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang satu hakikat. Namun dia menyatakan dirinya siapa dia lewat ciptaan. Ibu bapak saudara yang terkasih, Allah Tritunggal menciptakan manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, ada yang mengatakan, mana mungkin benar itu Tritunggal? Karena ada yang katakan Yesus itu baru lahir, baru ada 2000 tahunan. Nah ini salah satu jawabannya, bahwa pada mulanya Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Kemudian dikatakan, bagaimana Tuhan
Kesegambaran kita, imago Dei dengan Allah, bagaimana kita memahami kita adalah makhluk yang mulia. Manusia diciptakan dengan gambar Allah karena peranannya sebagai mitra kerja Allah, teman sekerja Allah di dunia ini untuk melakukan penata layanan atau pelaksanaan. Jadi amanah, mari kita ingat, kita ini sebenarnya begitu diciptakan oleh Tuhan, kita telah disebut sebagai penata usaha. Kita telah disebut sebagai manajer, mengatur dunia ini, mengatur kehidupan kita. Allah telah memperlengkapi kita juga. Bahkan Allah telah menyediakan segala kebutuhan kita. Itu yang saya katakan tadi. Allah mencipta dari hari pertama sampai hari kelima adalah untuk kebutuhan manusia. Maka kita sebagai gambar Allah diharapkan menata, menjaga semuanya. Untuk itu sebagai gambar Allah, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya dalam kehidupan kita. Manusia yang diciptakan Tuhan untuk tugas itu. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas kita, bahwa sifat-sifat Allah telah ada pada kita. Apa yang harus kita kerjakan, ibu bapak, saudara yang terkasih? Kita punya tugas dan tanggung jawab yang sangat berat untuk kelangsungan kehidupan di dunia ini. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan, bagaimana kita benar-benar merawat, menjaga alam, bumi ciptaan Tuhan ini untuk tetap lestari, untuk tetap terjaga. Tentunya saat ini kita sangat berumur, aman. Bapak Ibu saudara yang terkasih, betapa rakusnya manusia, betapa banyaknya perbuatan-perbuatan pengrusakan yang terjadi yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran air, udara, tanah. Kita juga sampai sekarang menyaksikan itu. Tentu kerusakan bumi ini adalah kerusakan manusia. Karakter Allah, imago Dei Allah yang ada pada kita sudah semakin benar-benar hilang. Kepribadian manusia telah hilang yang Tuhan berikan. Tindakannya sudah menggambarkan tindakan yang melawan Allah, memberontak Allah. Saat ini perlu kita renungkan, apakah tindakan kita masih menggambarkan wajah Tuhan yang penuh kasih, wajah Tuhan yang penuh perlindungan, wajah Tuhan yang selalu memberi kehidupan bagi seluruh umat dan makhluk ciptaan. Ibu bapak saudara yang terkasih, itulah yang Tuhan sampaikan supaya kita tetap lakukan. Kita adalah rupa Allah. Kemudian apa yang telah diberikan Tuhan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berkuasa. Ini yang kedua, ibu bapak, saudara yang terkasih. Bagaimana kita mengimani, mempercayai dan memahami apa yang dimaksud manusia diberi kuasa. Manusia diciptakan seperti yang saya sampaikan tadi adalah berbeda dari ciptaan yang lainnya. Bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya hanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Tapi dengan mencipta manusia, Allah melalui beberapa tahapan. Dan selanjutnya, apa yang diberikan oleh Allah di dalam roh kehidupan ini, bahwa Tuhan memberi kepada kita yang disebut akal pikiran, akal atau budi pekerti. Ibu bapak saudara yang terkasih, kita adalah ciptaan yang istimewa karena Tuhan menciptakan kita untuk melakukan tugas-tugas kita, berkuasa, menguasai, merawat, menjaga bumi dan seluruh ciptaan. Tentu saat ini kita mau bertanya, ketika manusia disebut istimewa karena memiliki apa?
dia memiliki panca indera, dia memiliki roh, dia memiliki perasaan, dia memiliki pikiran. Dan inilah yang menjadikan manusia yang pertama mampu berpikir. Dia mampu menilai yang salah dan yang benar. Ada nilai moral. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentang berpikir ini banyak contoh yang bisa kita kasih pelajaran. Ada pernah saya tonton video seorang bapak yang sudah lanjut usia, ketika dia duduk dan anaknya sudah membaca koran, anaknya sudah menjadi bapak-bapak juga. Dia tanya anaknya, ketika dia melihat burung gereja hinggap di depan. Mungkin kita pernah lihat video. Bapaknya tanya, itu apa? Itu mengapa? Ketika anaknya menjawab itu burung gereja, masih aman bapak itu. Tapi ketika pertanyaan yang sama diulang kembali, si anak mulai jengkel. Itu apa? Sampai pertanyaan terakhir, akhirnya anaknya marah dan orang itu pun dia lempar, dia masuk dalam mulut. Si bapak menangis. Dia teringat ketika anaknya masih kecil, belum tahu apa-apa. Setiap menit atau mungkin bahkan setiap detik sering bertanya kepada orang tuanya, ketika hujan datang, apa itu mak? Kenapa ada air dari atas? Ketika ada korot berbunyi, anaknya mungkin bertanya, apa itu mak? Suara apa itu? Kenapa begitu suaranya? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan seorang. Itu membuktikan Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia berpikir. Sebaliknya, anjing, monyet, ular, kuda, dan yang lain-lainnya, apakah dia bertanya jika ada sesuatu yang tidak? Tidak. Itulah bedanya yang pertama. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau manusia berpikir, katakan saja misalnya dia berjalan, kalau dia melihat di depan ada sesuatu yang mungkin membahayakan dirinya, pasti dia akan menghindari. Walaupun dalam Alkitab kita pernah dikatakan juga, keledai tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Keledai itu adalah jenis makhluk binatang yang digolongkan bodoh. Makhluk atau binatang bodoh saja tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, apa bedanya orang cerdas dengan orang bodoh? Keduanya sama-sama pernah melakukan kesalahan, tetapi orang cerdas tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Itu bedanya. Tapi orang bodoh itu mengulangi kesalahan. Itulah bukti manusia berpikir. Dan selanjutnya mungkin lagi yang lain. Kalau mungkin masih banyak contoh yang bisa kita katakan. Itu yang menjadi kelebihan kita. Pikiran kita mampu membedakan mana yang jahat, mana yang baik atau benar. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara terkasih, manusia mampu menilai sesuatu indah, sesuatu itu indah atau tidak indah, sesuatu itu cantik atau tidak cantik. Nilai estetika. Bagado menandang. Kalau untuk melihat manusia cantik parasnya, walaupun kadang kita tertipu, tidak pernah melihat cantik hatinya, selalu hanya cantik wajahnya, padahal itu bisa menipu. Namun nilai estetika yang dimaksud Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita memiliki rasa keindahan di dalam hidup kita. Kita mampu menilai, bukan berarti kita tidak mau menilai. Kemampuan menilai termasuk kemampuan mengagumi. Sesuatu yang indah, yang cantik itu dikagumi. Maka suami kagumilah istrimu, istri kagumi suami. Orang tua kagumi anak-anak, karena bagi mereka juga ada keindahan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini ketika kita disapa firman Tuhan, bagaimana kita memakai kemampuan menilai ini agar kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, dengan bisa
menilai, punya nilai moral, dengan menilai ini kita juga mampu menilai sesuatu perbuatan itu wajar atau tidak wajar, setuju atau tidak setuju sama kita. Kita sekarang harus jujur mengakui manusia sekarang tidak lagi punya rasa malu dan dimoto beda. Itulah manusia sekarang. Apa buktinya? Mari kita lihat teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih. Seyogianya manusia itu mampu memilih yang baik, menghindari yang tidak baik. Dia tahu menyatakan yang pantas, yang patut dengan yang tidak. Dan demikian juga dalam segala tindakan dunia. Namun saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang yang tidak memiliki rasa malu. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi banyak kritikan. Tak ada lagi naiknya, alainya berapa? Lagi bodoh tidak. Haro-haro, itu orang tidak tahu, malu. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak orang yang tidak lagi ada rasa malu. Lihat saja sekarang, masalah di keluarganya pun dipertontonkan di sosial media. Apakah dia sedang berselisih, sedang berkelahi dengan suami atau istrinya, dengan anak-anaknya, dengan siapapun, dia pertontonkan kepada orang. Duluan di bawah-bawah sudah masalah. Masalah keluarganya pun yang harusnya hanya dia yang tahu. Semua orang yang tahu. Jadi tidak banyak orang yang tidak lagi merasa malu, tidak lagi beretika. Dia tidak tahu lagi wajar atau tidak wajar sesuatu itu dia lakukan seperti itu. Maka Ibu Bapak Saudara yang terkasih, hari ini kembali dengan firman Tuhan ini, bagaimana kita mengingat bahwa kita telah diberikan pikiran dan itulah kemampuan kita untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Ada seorang filsuf Prancis, Descartes. Apa yang dia katakan? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Saya berpikir, maka saya ada. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, berkaitan dengan Tuhan memberi kita kuasa untuk menguasai bumi ini, menguasai seluruh ciptaannya. Jangan pernah kita salah memahami, jangan pernah kita salah untuk melakukannya. Bukan berarti kita punya kesewenang-wenangan dengan sesuka hati melakukan apa yang kita mau, tapi kita ternyata telah dibangkitkan oleh Tuhan untuk memimpin dunia ini, untuk melakukan apa yang Dia mau, sehingga perbuatan-perbuatan pengrusakan alam ciptaan, kekerasan terhadap sesama manusia jangan lagi pernah kita lakukan, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, inilah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa sejak semula Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan manusia, sehingga Dia selalu mengatakan bahwa seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik. Pada ayat 31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Hari ini mari kita renungkan, apakah firman ini masih terrealisasi? Masihkah ciptaan Tuhan itu baik adanya? Untuk itu, dengan pikiran, dengan perasaan, hati di dalam kuasa Roh Tuhan, kita akan mencintai seluruh ciptaan Tuhan. Agar kita mampu melakukan itu, tentu kita harus mampu mengerti tujuan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, biarlah melalui firman ini kita dijadikan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang menunjukkan wajah kemuliaan Allah, sebagaimana firman Tuhan dalam topik minggu kita, kemuliaan Allah atas ciptaannya, sehingga lewat ciptaan Allah di dunia ini kemuliaan Allah akan semakin nyata. Kiranya kita harus
bersama-sama menunjukkan bumi adalah panggung kemuliaan Allah. Karena segala sesuatu yang diciptakan adalah untuk tujuan kemuliaan baginya. Maka hiduplah memelihara ciptaan Allah. Itu artinya kita telah melakukan ibadah. Itu juga adalah ibadah kita ya. Apabila kita merawat alam ini, mengusahakan ciptaan dengan baik, maka kita telah memuliakan Tuhan. Sebagai gereja pribadi kita, sebagai gereja persekutuan, institusi kita diarahkan untuk sungguh-sungguh lebih mempertajam pemahaman akan masalah-masalah di sekitar kita saat ini. Lingkungan kita yang tercemar, kelestarian alam menjadi tanggung jawab kita, sehingga Tuhan dimuliakan dan hidup kita pun menjadi hidup yang penuh sukacita dan kebutuhan-kebutuhan kita pun akan tetap disediakan oleh Tuhan. Biarlah keserupaan kita dengan Allah yang telah menerima nafas kehidupan dari Dia dan kuasa yang diberikannya, kita pergunakan untuk memuliakan nama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hari ini pada Minggu Trinitatis kembali kami disapa oleh firman, mengingatkan kami betapa cinta dan kasih Tuhan kepada kami, seluruh umat ciptaan. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu, bumi, langit, dan seluruh apa yang ada di dunia adalah ciptaan. Dan Tuhan menciptakan itu untuk keperluan, untuk kebutuhan kehidupan kami manusia dan seluruh ciptaan. Karena ternyata betapa istimewanya Tuhan menciptakan kami, betapa berartinya manusia di hadapan Tuhan, yang punya pikiran, punya hati, punya perasaan, dan kami diberi kemampuan untuk berkuasa. Kami diberi kemampuan untuk membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kami diberi juga kemampuan untuk menilai sesuatu indah atau tidak indah. Dan kami juga diberi kemampuan untuk menilai sesuatu wajar atau tidak wajar. Nilai-nilai yang dilakukan yang pada saat ini telah terkikis dari kehidupan kami oleh karena keegoan kami, sehingga hidup kami sering memberontak kepada Tuhan. Kami tidak peduli dengan sesama kami. Kami tidak peduli dengan alam ciptaan. Bahkan kami ikut merusak. Hari ini Tuhan kami mohon ampun. Kau menyadarkan kami. Biarlah kami memelihara ciptaan agar kehidupan kami berlangsung sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Berkatilah seluruh jemaat dimanapun berada yang mendengarkan firman, agar kami dibaharui Roh Kudus Tuhan menata kehidupan kami, memimpin kami, dan menyertai kami. Ampuni segala dosa kami, agar kami selalu layak menerima Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk anak-Mu Richard Sihalo, beri dia Tuhan pertolongan melalui proses perawatan medis yang sedang dia jalani di rumah sakit. Oleh seluruh para medis, obat, alat-alat yang dipakai, bahkan yang dibutuhkan darah untuk transfusi Tuhan. Tolong Tuhan beri jalan ke Tuhan orang-orang yang dapat memberikan bantuan sesuai dengan golongan darah yang diperlukan. Berikan Tuhan ketabahan, berikan pengharapan. Kiranya Tuhan menunjukkan, Tuhan memberi. Terima kasih. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat kita menaikkan pujian kita dari buku nyanyian AKBP nomor 116 ayat 1 dan ayat 2, kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari. Walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaan-Nya. Sebentar lagi kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjaga bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai
karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami, yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau nyatakan kepada kami, yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan juga mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami bersyukur. Beri kami kekuatan agar kami disanggupan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara terkasih, Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu remaja Aposo di gereja kita HKBP Palu, hari ini kita bersyukur boleh beribadah bersama melalui ibadah yang telah kita ikuti. Kiranya kita semakin mengerti dan memahami tugas tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan, ikut merawat dunia ini. Tentunya kondisi kita saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Sudah beredar informasi bahwa pemerintah telah menyatakan kita bersiap-siap memasuki kenormalan yang baru atau new normal life. Tapi kami berharap kita semua bersabar menunggu himbauan secara resmi
dari pemerintah kita, khususnya kita yang ada di Kota Palu, dan juga nanti lewat gereja ini akan kami sampaikan langkah-langkah yang harus kita kerjakan ke depan. Tetap menjaga kesehatan dan ikuti protokoler pemerintah kita. Demikian yang boleh kami sampaikan. Saat ini kami bersama seluruh tim pelayan ibadah Minggu Trinitatis hendak menyampaikan salam sukacita bagi kita. Untuk itu, Ibu Bapak Saudara